pagi, Amanginang dan saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita akan kembali bersaat teduh, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Tuhan telah menghantarkan kami ke hari yang baru hari ini untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami. Tuhan menjagai kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami memulai semua pekerjaan dan kegiatan kami hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang sampai di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada, firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Senin tanggal 13 Juni 2022, tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Alai unang ma lupa hamu mabahen nadinggan dohot mangulahon asini roha ai di halomohod debatado akka pilihan nasongoni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Abanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini, kita kini telah memasuki minggu Trinitatis, minggu yang panjang dalam kalender gereja kita, di mana kita akan terus merenungkan tentang pengenalan kita akan Tuhan Allah yang kita sembah. Dalam konfesi HKBP pasal yang pertama, gereja HKBP menetapkan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Allah itu adalah Allah yang dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya dan hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak berbula dan tidak berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega yang mencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk manusia. Tetapi dia juga yang memelihara, yang memberkati dan menuntun kehidupan perjalanan dalam dunia ini, termasuk kehidupan umat manusia. Dia adalah Allah yang bukan hanya mencipta, tapi dia juga memelihara, dia juga mengendalikan, dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan. Nah, pada minggu-minggu Trinitatis kita kembali diingatkan betapa sebagai orang Kristen kita perlu terus mempelajari, kita terus mengenali dan dalam iman kita untuk semakin mengenal siapakah Tuhan Allah yang kita sembah itu. Itulah sebabnya suatu kali Rasul Paulus pernah berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 12, aku kenal siapa yang ku percaya. Aku tahu siapa dia yang ku percaya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen harus terus bertumbuh di dalam imannya dan pengertiannya. Bagaimana dia sebagai orang percaya harus terus mengenali, semakin mengetahui Bapa yang dia sembah, sehingga pengenalan, pengertian seperti itu membuat cinta kasihnya dan penghormatan serta sikap taat dan tunduk kepada Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya seorang pernah mengatakan bahwa kita tidak mungkin memiliki pengetahuan yang lebih besar daripada seharusnya cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi cinta kasih kita, kemauan kita untuk melakukan hukum dan perintah Tuhan, takut melanggar hukum-hukumnya, dan apa yang dia tidak kehendaki dalam kehidupan kita, itu harus lebih besar daripada pengetahuan kita dan pengertian kita tentang Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara Amanginang, pada pagi hari ini kita juga diingatkan bagaimana Tuhan Allah yang mencipta kita, dia menginginkan korban-korban yang menjadi kesukaan baginya, yang berkenan kepada dia, yaitu melalui perbuatan baik dan juga memberi bantuan.
Kita semua menyadari bahwa perbuatan baik adalah respon kita terhadap keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik kita bukanlah cara kita untuk mendapat keselamatan, tetapi sebaliknya, karena kita telah merasakan, menikmati keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini melalui penebusannya di kayu salib, maka kita meresponnya dengan perbuatan baik, dengan tindakan-tindakan kebajikan, dengan pertolongan kepada sesama, dengan bantuan kepada mereka yang ada ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Jadi bukan sebaliknya, kalau kita berbuat baik pun bukan cara kita untuk mengumpulkan semacam pahala atau amal, tetapi perbuatan baik adalah buah atau hasil dari iman kita yang mempercayai bahwa keselamatan telah diberikan melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Kita semua terpanggil untuk melakukan kebaikan, kebajikan, dan segala sesuatu yang baik. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Sebab Dia adalah Allah yang Bapa yang baik, yang berasal daripadanya adalah segala sesuatu yang baik, yang murni, yang sempurna. Dan Bapa seperti itulah yang meminta kita juga untuk melakukan kebaikan dan juga pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Meskipun kita sadar, saudara-saudara, kalau kita berbuat baik, terkadang bukan yang baik datang ke kita. Kalau kita bermotivasi yang baik pun, mungkin orang bisa saja salah paham. Orang bisa salah prasangka kepada kita tentang perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi sebagai orang percaya, kita tahu kalau kita berbuat baik, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukannya adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk menolong sesama, yang paling penting bagaimana kita melihat itu sebagai respon kita atas apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Janganlah kita mundur, jangan kita menjadi lemah, atau janganlah kita menjadi tidak semangat untuk melakukan kebaikan, meskipun kadang-kadang yang datang ke kita justru bukan sesuatu yang baik. Kadang-kadang kalau kita mengasihi, kalau kita menghargai, kalau kita mau menolong seseorang, justru mungkin kata-kata yang datang kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita tahu semuanya itu bukanlah penghalang bagi kita untuk melakukan yang baik. Asal kita melakukannya dengan motivasi yang benar, perbuatan baik, kebajikan, dan pertolongan kepada orang lain, itu menjadi penting dan berharga karena kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, saudara-saudara, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hari ini Amang Inang dan saudara-saudara, kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, dengan damai, saya kira itu jauh lebih baik. Dan itulah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini, melalui pekerjaan, melalui profesi kita, atau urusan yang kita urusi sepanjang hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang telah memelihara hidup kita, dan Tuhan yang menjadi sumber segala kebaikan, kemurnian, dan kebajikan seperti itu di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara Amang Inang dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita dalam semua urusan kita, untuk melakukan segala sesuatu yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan dan membaca firman Tuhan, betapa Tuhan berkenan kepada perbuatan-perbuatan baik, pada bantuan kepada orang lain, dan itulah menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, melalui pekerjaan kami hari ini, kami ingin melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi pertolongan kepada sesama. Kiranya Tuhan menguatkan kami semuanya untuk melakukan, memikirkan, mengatakan, mengutarakan sesuatu yang baik melalui kehidupan kami dan pekerjaan kami.
Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan apa yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.